Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyambung dari video terakhir kita, yaitu mengelola data nilai menggunakan bahasa pemrograman PHP 7. Oke, jadi pada video terakhir kemarin kita sudah membuat sampai dengan proses login dan hingga berhasil login. Oke, kita masukkan username-nya. Nah, ini hasil yang sudah kita buat. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tampilan atau halaman dashboard yang akan kita kerjakan. Jadi di sini saya sudah sediakan bahan web 2 yang sudah saya bagi. Oke, ini dia. Jadi ada dua file di dalam bahan web 2, dimana nanti CSS-nya akan kita copy. Oke, CSS-nya di copy dan dipastekan di dalam folder nilai. Oke, style sudah ada di sini. Style ini adalah file CSS. Jadi buat kawan-kawan, style ini nanti akan memperindah tampilan indeks. Saat ini indeks yang kita lihat tampilannya masih seperti ini. Ya, ini halaman indeks. Tampilannya hanya sekedar selamat datang dan ada link untuk keluar. Nah, kemudian ada satu lagi file yang akan kita kelola. Di situ adalah tem2.html. Jadi teman-teman bisa dibuka codingnya. Nah, saya akan drag kemari aja. Oke. Nah, tem2 ini ada beberapa baris kode ya, sekitar 108 baris kode. Ini bisa kita gunakan nanti untuk memperindah tampilan dari indeks kita. Jadi ini bisa di copy, Ctrl A, kemudian di copy dan dipastekan di dalam indeks. Akan tetapi di sini ada sedikit perubahan. Untuk echo selamat datang ini kita hapus, dan P logout keluar ini juga kita hapus. Nanti kita akan buat lagi di dalam coding yang baru. Oke, ini sudah dihapus, dan sedikit kode yang ada di atas ini adalah kode session. Jadi ini agar tidak dihapus. Dan pastikan teman-teman semua sudah menambahkan include koneksi pada indeks di baris atas. Nah, kita gunakan nanti untuk memisahkan setiap halaman yang akan terhubung sama indeks. Oke. Kemudian yang tadi kita copy dari tem2 ya, kita copy dan pastekan di baris ke-8. Oke, jadi sudah masuk. Ini saya simpan dulu. Kemudian kalau ini saya keluarkan dan kita ulangin untuk login, hasilnya sudah seperti ini. Ya, ini adalah tampilan administrator atau dashboard yang kita gunakan nanti untuk membangun aplikasi nilai. Dashboard ini atau tampilan ini sudah dalam bentuk responsif. Jadi kalau kita buka di dalam handphone misalnya, aplikasi ini akan menyesuaikan dari bentuk layout dari handphone. Oke, seperti ini. Ini hanya template, jadi ini hanya isi, tidak lain dari dari contoh saja. Oke, langkah pertama kita kerjakan yaitu membuat menu. Jadi menu ini diadaptasi dari database yang kita bangun untuk DB nilai. Itu ada sekitar 7 tabel ya. Jadi yang pertama itu nanti akan kita kelola data kelas, kemudian data prodi, kemudian data dosen, matkul, dan lain-lain. Nah, di sini bisa kita langsung ubah menggunakan coding. Teman-teman bisa diperhatikan codingnya. Sini sudah ada, saya buka dan mungkin bisa saya lebarkan lagi. Oke. Nah, ini sudah berada di halaman indeks. Maka hal pertama harus kita kerjakan adalah kita akan mengubah link yang ada di sini. Jadi pengguna diubah ya, pengguna yang ada di sini
codingnya ada di baris 22. Kita akan ubah menjadi kelas, artikel menjadi program, kemudian untuk kategori diganti menjadi di sini diganti menjadi mata kuliah, dan mungkin bisa kita copy dan dipastekan di bawah sini. Oke, jadi setelah ini kita membuat mahasiswa. Kemudian setelah mahasiswa kita akan membuat nilai. Setelah itu kita akan membuat laporan nilai. Dan yang terakhir kita buat keluar. Nah, keluar ini kita langsung ambil link dari logout yang sudah kita buat. Oke, jadi template sudah masuk. Maka di sini kalau kita refresh dia akan muncul ya. Dashboard, kelas, dan lain-lain. Oke, menu sudah selesai. Kemudian kita langsung aja mengubah konten. Jadi untuk saat ini kita akan kosongkan dulu isi konten ini dan kita akan pindahkan dia ke dalam satu halaman tertentu. Nah, di sini saya akan copy ya dari baris 33 atau dari bawah main sampai dengan sebelum tutup main. Nah, sampai di sini saya akan cut. Oke, jadi hanya main dan tutup main. Di sini saya akan ciptakan sebuah halaman baru. Saya simpan dengan nama starter.php. Oke, di sini saya pastekan langsung, simpan. Untuk saat ini simpan seluruh file. Kalau kita jalankan, maka yang terjadi akan ada template atau akan ada sebuah halaman dashboard dengan isi yang kosong. Jadi misalnya kalau kita tambahkan di sini isi misal seperti itu, maka hasilnya dia akan tampil di sini. Oke, teman-teman, jadi konsep yang ingin kita bangun di sini adalah kita akan membangun konten yang sifatnya dinamis. Jadi sebenarnya kita tetap berada di template, yang berubah-ubah adalah yang ada di dalam kawasan main. Jadi untuk itu kita perlu kode ya, silakan diketik kodenya. Oke, di sini saya buat langsung include starter .php. Oke, jadi di sini saya menggunakan coding PHP ya untuk membuat konten yang sifatnya itu dinamis, sehingga nanti kita tetap berada di halaman index, yang berubah nanti hanyalah addressnya ya. Address ini nanti index, dia akan menunjukkan pada posisi mana. Oke, ini sudah kita buat dan kita simpan. Nah, di sini kalau saya refresh, dia akan mengembalikan halaman yang tadi. Jadi secara nggak langsung di sini sudah ada index dan di dalamnya sudah ada starter. Satu tampilan ini terdiri dari dua halaman. Yang pertama tadi itu halamannya index,
yang kedua halamannya starter. Oke, kenapa starter bisa tampil? Karena memang di indeks saya buat jika tidak dipanggil page-nya, maka yang tampil adalah starter. Oke, langkah berikutnya kita akan mengubah kelas ya. Kita akan ubah menjadi sebuah menu yang bisa kita panggil. Jadi pertama kita kelola di dashboard. Untuk dashboard kita linkkan ke index.php. Kemudian untuk kelas saya akan buat seperti ini, tanda tanya page sama dengan kelas. Oke, page sama dengan kelas, dia akan membaca page dan PHP-nya, dia akan menuju ke halaman kelas. Nah ini kalau saya simpan dan saya refresh, maka kalau saya klik kelas, di sini akan berubah page sama dengan kelas. Nah, jadi seharusnya tadi ini akan mengalami warning atau menunjukkan peringatan. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Jadi ini dihapus ya. Teman-teman diperhatikan kembali. Get page. Ini buka kurung siku dan tutup kurung sikunya di sini. Oke, kemudian kalau sudah disimpan, jadi kalau kita klik kelas, nah dia tampilan seperti ini. Mungkin juga seperti ini ya, dia di bagian sini. Jadi di sini menunjukkan warning atau sebuah peringatan include class failed, artinya tidak ditemukan karena kita memang belum membuat halaman kelas.php. Jadi langsung aja kita buat file new, kita buat simpan ya, kemudian kita buat sebuah file namanya kelas.php. Di sini saya buat langsung h2 selamat post atau h2 data kelas. Oke, hasilnya seperti ini. Oke, jadi mungkin kalau membuat prodi juga sama ya buat caranya dengan membuat kelas. Oke, di video kali ini kita sudah memakai template dalam penggunaannya. Pada video berikutnya kita akan membahas masalah kelas. Ya, dimana kelas ini nanti akan secara detail kita akan kelola mulai dari tampil datanya, simpan, edit hingga hapus datanya. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.